Pemirsa, hanya 4 dari 100 perusahaan yang didirikan berhasil tumbuh menjadi perusahaan yang besar. Penyebab kegagalan ini bukan karena para pengusahanya tidak menguasai keterampilan teknis, bukan juga mereka kurang bekerja keras, tapi karena mereka tidak tahu bagaimana cara mengelola bisnis. Mengelola bisnis artinya bicara tentang managerial skill. Mulai saat ini saya membawakan How to be the World Class Manager untuk memberi pencerahan kepada Anda bagaimana caranya menjadi the World Class Manager. Program ini sudah diikuti oleh 10.000 manajer bukan hanya di Indonesia tapi di negara-negara Asia Pasifik. Sekarang hadir di Niaga TV untuk Anda. Jangan lewatkan acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Iqbal dalam acara World Class Manager yang akan membahas tentang bagaimana sih menjadi seorang manajer kelas dunia. Tentunya akan kita bahas dalam acara ini dan tentunya akan ditemani oleh narasumber kita yang merupakan Presiden dan Master Trainer di Human Plus Institute dan pengarang buku juga dari buku Psycho Manager dan How to be a Great Manager. Langsung saja kita sambut dengan Coach Armala. Baik, Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Coach? Alhamdulillah sehat. Luar biasa nih Coach ya. Tangannya yang sedikit bermasalah. Masya Allah, mudah-mudahan cepat sembuh ini Coach ya. Oke. Baik, episode kali ini kita akan membahas tentang yang sering orang bahas nih ya Coach ya. Yaitu adalah time management. Betul. Baik, sepenting apa sih time management? Mungkin bisa diceritakan sedikit nih Coach tentang awal dari time management sendiri nih Coach. Ya. Bicara tentang time management ya. Jadi ini ilmu klasik lah kalau saya bilang. Benar. Begitu. Ya. Namun bicara tentang time management, ada yang salah dengan kata time management ini. Apa yang salah? Kenapa bisa salah time management ini? Ya. Kalau kita lihat, satu hari itu ada 24 jam. Ya, betul. Ada 1440 menit dan ada 86.400 detik. Itu hitungannya seperti itu ya Coach ya? Itu hitungannya dalam satu hari. Ya. Kita tidak dapat mengendalikan jarum jam. Betul. Sehingga kita tidak mungkin mengelolanya. Betul. Yang dapat kita lakukan adalah mengelola diri kita, bukan mengelola waktu. Jadi diri kita yang sebenarnya harus dikelola, bukan waktu. Baik. Gitu ya. Jadi bicara tentang time management itu bukan bagaimana kita mengelola waktu, namun bagaimana mengelola diri kita sehingga kita bisa memaksimalkan diri kita secara efektif dan efisien. Intinya itu. Gitu. Ya, jadi kata kuncinya adalah kita tidak dapat mengelola waktu, tetapi yang dapat kita lakukan adalah mengelola diri sendiri. Oke, jadi gitu. Kita yang harus menyesuaikan dengan waktu ya. Betul, betul. Karena kita kan nggak bisa. Waktu kita stop dulu, stop dulu ya waktu nggak bisa, gitu. Berjalan, Waktu ya semua orang sudah punya, udah dijatah, sama dijatah. 24 jam satu hari, gitu. Baik. Jadi tinggal bagaimana kita mengelolanya. Betul, betul. Baik. Dalam time management, nah konteks untuk time management sendiri yang harus disesuaikan dengan personal diri kita ini seperti apa nih Coach? Ya. Nah, jadi kita harus memahami dulu konsep tentang waktu tersebut. Oke, harus paham dulu ya. Ya, betul. Jadi betapa berharganya waktu kita. Ya, benar. Di satu sisi ada orang yang merasa kekurangan waktu. Waktu 24 jam dirasa kurang. Namun di sisi lain ada orang yang menghabiskan waktu. Ya, betul. Nah, ini kan dua titik ekstrim yang banyak terjadi gitu. Saya tidak tahu pemirsa berada dalam kategori yang mana. Apakah yang kelebihan waktu sehingga banyak membuang waktu atau yang kekurangan waktu, merasa 24 jam itu kurang. Gitu. Nah, ini bicara tentang konteks time management di sini menjadi tepat gitu. Nah, sebelum masuk ke sana, kita harus tahu dulu bahwa nilai waktu ini sangat penting. Nilai waktu sangat penting. Jadi waktu kita itu sangat berharga. Betul. Ya. Kalau tidak percaya, coba tanyakan sama diri kita ketika kita naik taksi. Apakah waktu 1 jam berharga
sangat berharga. Sangat berharga. Orang kalau lagi naik taksi di Jakarta, kondisi macet, itu matanya ke Argo terus gitu. Karena memang waktu itu menjadi sangat berharga gitu. Benar. Kita baru merasa berharga ketika ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Gitu ya. Jadi 1 jam itu berharga. Ya. Kalau 1 jam berharga, apakah 1 menit berharga? Pastinya berharga. Berharga. Betul. Coba tanyakan kepada orang yang baru ketinggalan pesawat. Wow. Kadang-kadang hanya terlambat setengah, Iya. 1 menit saja udah ditutup. Wah, itu baru berasa. Nah, jadi kadang-kadang orang baru merasa itu berharga ketika mengalami sesuatu. Ketika mengalami sesuatu. Betul. Tapi ketika dalam keadaan normal, orang seringkali merasa ya ini anugerah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan gratis. Ya sudah, gitu. Dinikmati. Betul. Ya. Nah, jadi berangkat dari sana, Ya. kita harus pandai mengelola diri kita, menyesuaikan dengan waktu yang kita miliki. Di situ, Mas. Baik. Jadi memang harus kembali lagi ke diri kita ya, harus Betul. menyesuaikan dengan waktu ya. Betul. Baik. Kemudian ini yang menjadi pertanyaan juga nih, mengapa nilai waktu bagi setiap orang itu tidak sama nilainya ini, Coach? Nah. Apa yang menjadi apa yang membuat ini menjadi tidak sama? Nah, betul. Nah, ini bagus pertanyaannya. Ini kata kuncinya, gitu Kata ya. kuncinya ya, baik. Jadi kata kuncinya di sini. Saya ambil perumpamaan begini. Saya ambil contoh begini aja, ya. Oke. Misalnya ini yang saya pegang ini selembar kertas. Oke. Ya, apa yang membuat kertas ini menjadi ada nilainya? Mungkin angka yang menunjukkan nilai. Angkanya. Iya. Ya, ada angka di dalam kertas ini sehingga kertas ini menjadi bernilai. Betul. Nah, siapa yang membuat atau yang memberi nilai ini? Bank Indonesia Bank kan? Indonesia, betul. Nah, kalau saya ilustrasikan itu kepada diri kita, kepada seseorang, maka yang membuat antara yang satu dengan yang lain berbeda, itu adalah nilai yang ada di dalam dirinya. Oke. Nilai dari masing-masing Nilai. kita sebenarnya. Baik. Nah, karena itu kita perlu diberi nilai. Oke. Gitu. Sama seperti kertas kosong tadi. Iya. Kalau kertas kosong belum ada nilainya, tidak ada harganya. Tapi ketika Bank Indonesia memberi nilai, memberi harga 50.000, maka kertas yang tadinya kosong, yang tadinya tidak bernilai menjadi bernilai 50.000. Nah, kita juga sama. Oke. Ya. Mengapa ada orang yang bekerjanya sama 8 jam satu hari, 173 jam dalam 1 bulan? Kenapa yang satu dibayarnya UMK, 3.500.000 misalnya, sementara yang lain dibayar 20 juta? Apa sih yang membedakan? Kan waktunya sama-sama. Iya. Yang membedakan adalah ada nilai yang ada di dalam diri kita. Gitu. Nah, jadi kita harus memberi nilai. Gitu. Ya. Nah, nilainya. Kertas tadi kan ada yang memberi nilai. Iya. Yang memberi nilai adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia. Nah, kalau diri kita, siapa yang memberi nilai itu? Siapa yang memberi nilai? Nah, kita sendiri. Kita sendiri ya. Kita mau dihargai berapa? Gitu. Ya, jadi jangan orang lain, tapi diri kita. Ya, karena kalau kita menyerahkan nilai kita kepada orang lain, bisa jadi ekspektasinya berbeda dengan keinginan kita. Karena itu kita sendiri yang harus memberi nilai kepada kita. Berapa nilai waktu kita? Baik. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi membuat kita menjadi semakin bernilai lagi gitu ya. Betul. Nah, betul. mungkin bisa dibahas juga nanti untuk selanjutnya bagaimana cara membuat diri kita itu dinilai, maksudnya layak untuk dinilai seperti betul, itu ya, Coach ya. Betul. Baik, selanjutnya pemirsa akan kita bahas, tapi sejenak kita harus jeda dulu. Tetap saksikan terus World Class Manager hanya di Niaga TV. Kembali lagi pemirsa dalam acara World Class Manager masih bersama dengan Coach Armala. Nah, kita sudah bahas tadi tentang awal untuk konsep waktu ya. Kemudian nilai yang membedakan kita dengan orang lain ya kan. Kemudian nih tadi sudah kita bahas juga, dan kemudian nih bagaimana Coach cara menentukan nilai kita sendiri dikonsepkan dengan waktu yang kita punya. Oke. Baik. Kalau pengacara, konsultan kan memang tarifnya per jam. Jadi mudah. Waktunya dia harganya berapa gitu kan? Penentuan harganya mudah menentukan ya. Betul. Jadi harga seorang lawyer per jamnya berapa tahu. Nah, bagaimana dengan kita? Ya. Nah, ini juga bisa
harus kita konversi untuk membuat kita sadar bahwa betapa waktu kita ini berharga. Betul. Nah, caranya begini. Coba kita hitung penghasilan rata-rata kita dalam 1 bulan berapa? Ya, katakanlah 10 juta. 10 juta. Katakanlah penghasilan kita ya rata-rata. Baik. Katakanlah penghasilan kita 10 juta, kemudian dikalikan dengan 12. 12 ini adalah 12 bulan dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun, baik. Kemudian dibagi dengan 2000 jam. Dibagi dengan 2000 Iya. jam ya. 2000 jam ini dari mana? 2000 jam adalah rata-rata orang bekerja selama 1 tahun. Jadi serata-rata setahun adalah 2000 jam 2000 ya. jam, Baik. betul. Ya, jadi penghasilan rata-rata kita dalam 1 bulan dikalikan dengan 12 dibagi dengan 2000 jam. Baik. Nah, coba dikonversi, Anda hitung berapa nilai kita. Ya, kalau saya ambil contoh tadi 10 juta, maka akan ketemu 60.000 per jamnya. 60.000. jam ya. Kalau saya penghasilannya 10 juta sebulan, maka 1 jam saya 60.000 nilai 60.000 saya. ya. Artinya dalam 1 menit nilai saya 1.000. 1000 per 1.000. menitnya ya. Nah, artinya Ya. kalau saya tidak ngapa-ngapain selama 10 menit, berarti saya sudah rugi kesempatan 10.000 rupiah. 10.000 rupiah, betul. Nah, artinya apa? Artinya bahwa setiap menit kita itu sangat berharga. Betul. Dan karena itu manfaatkan waktu-waktu yang kita miliki ini untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Yang paling mudah adalah membaca misalnya. Ya, betul. Ya, membaca adalah waktu yang bisa kita gunakan untuk mengisi kekosongan-kekosongan di mana kita memang membutuhkan waktu tersebut. Ya. Pada saat kita antri di ATM, pada saat kita nunggu pesawat terbang di bandara, Atau lagi macet mungkin. atau lagi macet, ya gunakan waktu itu. Kalau kita bermacet ria di jalan atau menunggu antrian dan sebagainya, ya kita hanya gunakan untuk antrian. Kalau kita ngantri selama 30 menit, Betul. maka kita punya opportunity loss selama sebanyak 30.000. 30.000 rupiah. Ya, ilustrasinya begitu. Ilustrasinya ya, baik. Nah, saya hanya ingin memberi pesan kepada pemirsa bahwa waktu kita itu sangat berharga. Betul. Ya, kita sering kali baru merasa waktu kita berharga itu ketika kita mengalaminya. Sama seperti kesehatan. Ya, benar. Kalau lagi begini kita nggak, ya kadang-kadang kita tidak aware terhadap kesehatan. Tapi ketika kita terbaring di rumah sakit, kita baru merasa bahwa kesehatan itu penting, bahwa olahraga itu penting, bahwa menjaga makanan minuman yang sehat itu penting. Ya, benar. Waktu juga begitu. Ya. Seperti tadi saya ilustrasikan, ketika kita naik taksi yang macet, ketika kita ketinggalan pesawat hanya hitungan menit, kita baru berasa bahwa waktu itu sangat berharga. Gitu ya. Jadi tanamkan dulu kepada diri kita bahwa waktu kita sangat berharga, berapapun itu. 1 menitkah, 10 menitkah, apalagi berjam-jam. Tuh, ya, jadi pemirsa harus punya kesadaran itu dulu. Kalau pemirsa sudah punya kesadaran bahwa waktu itu penting, maka kita akan terbiasa untuk mengisi waktu-waktu kita untuk hal-hal yang produktif. Nah, baru kita hubungkan dengan personal productivity yang tadi ditanyakan. Personal productivity. Ya, jadi bagaimana caranya kita memberi nilai kepada diri kita? Gunakan waktu yang kita miliki untuk hal-hal yang produktif. Itu dulu langkahnya. Ya. Karena hal-hal yang produktif itu akan menciptakan nilai kepada kita. Kalau kita banyak membaca, maka kita banyak pengetahuan. Betul. Kalau kita banyak pengetahuan, maka nilai kita akan menjadi meningkat. Seseorang yang punya banyak pengetahuan dengan yang tidak, itu yang menjadi pembeda. Kenapa yang satu bayarannya 3,5 juta, yang satu bayarannya 20 juta? Karena pengetahuannya, karena keterampilannya, karena attitude-nya yang dia miliki. Jadi nilai itulah yang kita mau masukkan. Di mana memasukkannya? Ya di saat waktu-waktu kita itu. Jadi seperti itu ya. Jadi pergunakan waktu sebaik-baik mungkin yang akan menambah nilai kita ya. Betul. Baik, betul. Sangat berguna nih pemirsa. Baik. Nah, Coach, tadi kita udah bahas nih bagaimana menyesuaikan waktu kita, kemudian menjadikan itu lebih berharga ya. Tadi udah disempat singgung juga sedikit personal productivity ya. Baik. Nah, kalau misalkan yang menjadi kategori apa saja sih yang bisa meningkatkan nilai-nilai kita?
terutama di waktu-waktu yang memang ya luang gitu ya kan. Ini silakan. Ya. Hasil riset menunjukkan ada 3 hal yang membuat nilai kita naik. Ada 3 hal. Ya, ada 3 hal. Yang pertama adalah pengetahuan yang kita miliki, keterampilan yang kita kuasai, dan attitude yang kita miliki. Nah, jadi seseorang itu akan bernilai atau nilainya lebih tergantung dari seberapa banyak 3 itu. Ya, jadi pengetahuan, keterampilan, dan attitude. Ya, di sesi sebelumnya kita pernah bahas. Kita pernah singgung tentang betapa pentingnya ketiga keterampilan ini. Gitu ya. Ya, dan itulah yang akan meningkatkan nilai kita. Jadi kalau nilai kita ingin naik, maka ketiga faktor itulah. Baik. Jadi ada pengetahuan, keterampilan, dan attitude ya. Betul. Nah, kemudian nih kalau misalkan ketiga ini, kadang kan nggak semua orang punya waktu untuk mengembangkan ini semua nih, Coach. Iya. Disesuaikan dengan mereka, kesibukan mereka mungkin, atau memang mereka sudah ada di zona nyaman mereka mungkin. Jadi ada blok-blok tertentu yang menjadikan mereka, waktu ini saya pergunakan untuk santai atau yang lainnya gitu. Itu bagaimana nih, Coach? Ya. Kata kuncinya memang ada di kemampuan kita di dalam mengelola diri kita. Ya, jadi saya juga sering ketemu dengan teman-teman para manajer, para pebisnis yang merasa terlalu sibuk, ya, tidak punya waktu. Nah, saya selalu menyarankan kepada mereka minimal 30% waktu mereka itu harus diinvestasikan untuk pengembangan diri. Ya, pengembangan diri ini maknanya bisa meningkatkan pengetahuan, bisa meningkatkan keterampilan, bisa memperdalam attitude-nya. Ini metodenya bisa berbagai cara. Bisa dengan mengikuti acara kita misalnya, ini dalam rangka menambah pengetahuan juga gitu ya, atau bisa menghadiri kelas-kelas training, menghadiri seminar, membaca buku, itu dalam rangka meningkatkan diri kita. Ya, jadi kalau kita mengalokasikan 30% dari waktu efektif kita bukan tidur nggak kita hitung lah ya. Nah, itu akan sangat bermakna gitu. Ya, dan orang-orang sukses manapun, dia memang selalu mengalokasikan waktu untuk meningkatkan ketiga hal itu. Attitude-nya, pengetahuannya, keterampilannya terus-menerus diasah, terus-menerus dilatih. Gitu. Jadi seperti itu ya, Coach ya. Betul. Jadi memang pentingnya meluangkan waktu ya. Jadi harus ada untuk istilahnya kita harus mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan attitude. Jadi harus kita pisahkan atau kita manajemen juga ya waktunya ya. Mungkin bahasanya jangan meluangkan kali ya. Kalau meluangkan itu kan kesannya ya kalau ada waktu saya lakukan. Tapi harus kita alokasikan. Betul-betul kita atur ya. Betul-betul kita atur. Kita atur sekian menit atau sekian jam satu hari untuk membaca, sekian jam untuk mendengarkan, misalnya seperti itu. Ya, jadi jangan bahasanya udah kita alokasikan saja. Gitu. Jangan meluangkan ya. Jadi harus ditetapkan. Tetapkan. Kalau diluangkan mungkin semampunya gitu ya? Betul. Langsung aja. Dalam satu hari 2 jam waktu saya akan saya gunakan untuk pengembangan diri. Baik. Ya, semakin menarik pemirsa, tapi kita harus break dulu ya. Nah, ini pemirsa tetap saksikan terus World Class Manager hanya di Niaga TV setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi pemirsa dalam acara World Class Manager, masih membahas tentang time management ya. Tadi kita sudah bahas sejenak untuk konversi waktu dan kemudian apa saja sih yang harus ditingkatkan mulai dari pengetahuan, keterampilan, dan juga attitude ya. Nah, bisa ada apa sih yang menginspirasi Coach Armala sendiri sehingga waktu menjadi sangat produktif sekali, atau memang waktu ini sangat berharga bagi Coach Armala sendiri ini? Dulu saya seorang profesional. Ya, sebelum saya membangun bisnis sendiri, saya adalah seorang manajer profesional. Nah, praktis sebagai seorang manajer profesional 8 sampai 10 jam waktu saya pasti ada di kantor. Di kantor, betul. Ya, dan waktu saya memang selalu saya optimalkan waktu itu. Nah, saya punya sebuah
kisah yang menjadi titik balik saya. Oke. Ya, jadi pada saat saya berhenti dari dunia profesional, saya mencoba membangun bisnis sendiri. Ya. Waktu itu saya merasa merdeka, Oke. merasa memiliki kebebasan waktu. Tetapi ternyata saya baru menyadari bahwa ini keliru. Mengapa saya merasa memiliki kebebasan waktu? Ya. Karena dulu seolah-olah dari jam 8 sampai jam 5 itu harus ada di kantor. Nah, sekarang saya leluasa mengatur waktu. Jadi ketika saya membangun bisnis dan bisnisnya kebetulan tidak terlalu rumit, ya, dan ya dalam waktu relatif singkat semuanya berjalan lancar. Ya. Jadi saya longgar. Pagi hari itu hanya nganter anak ke sekolah. Oke. Habis gitu pulang, ya baca koran. Banyak waktu luang. Banyak waktu, benar-benar banyak waktu luang. Iya. Nah, nanti anak pulang, saya yang jemput. lagi ya. Kerjanya hanya begitu saja, gitu. Ini sangat kontras sekali ketika saya menjadi seorang manajer profesional. Mana bisa saya punya waktu longgar seperti itu. Iya. Nah, jadi saya seolah-olah ada euforia, gitu ya. Dan ya waktu saya hanya, ya itu yang saya sebut dengan membuang waktu. Membuang waktu ya. Ya, jadi melakukan hal-hal yang tidak produktif. Ya. Ya mungkin tidur saya satu hari bisa 10 jam kali ya. Nah, kemudian saya membaca buku biografi. Ya. Yang saya baca ini buku Bill Gates. Bill Gates ya. Buku Bill Gates. Bukunya sekitar 300 halaman. Ya. Nah, ketika saya sampai kepada satu halaman, saya terhenti di situ. Itu membangunkan saya dari tidur. Baru satu halaman itu ya. Itu di tengah-tengah. Oke. Di tengah-tengah. Jadi dalam satu halaman itu saya melihat ada dia di dalam buku ini cerita begini. Bill Gates ketika dia membangun bisnis pertama kalinya, Ya. dia hanya tidur 4 jam 4 jam. dalam 1 minggu. 1 minggu 4 jam. Jadi produktif saya Ini hanya. luar biasa gitu kan? Betul. Jadi dia pernah dalam satu waktu hanya 4 jam dalam 1 minggu. Berarti dalam satu hari dia hanya beberapa menit saja dia Iya. tidur. Kemudian ketika saya berhenti dari dunia profesional itu di akhir tahun 90-an, Bill Gates sudah menjadi orang terkaya di dunia. Dan itu bukan cuma sekali, tapi berkali-kali terpilih menjadi orang terkaya di dunia. Oke. Dan pada saat itu Bill Gates tidurnya masih 3 jam sehari. Oke. Itu sudah menjadi orang terkaya dunia, Ya. tapi tidurnya masih 3 jam sehari 3 ya. jam. Betapa produktifnya dia. Saya langsung terbangun. Armala, kamu yang baru punya uang segitu tidur melulu kerjaannya. Bill Gates orang terkaya di dunia aja tidurnya hanya 3 jam dalam satu hari. Sejak itu saya bangun. Itu menjadi titik balik saya. Sejak itu saya kembali produktif lagi. Oke. Jadi untung saya dibangunkan oleh Bill Gates. Kalau tidak dibangunkan oleh Bill Gates, mungkin saya terlena. Iya, masih dalam euforia. Mungkin ya. dalam euforia yang berkepanjangan. Iya. Tapi itu saya hanya dalam tidak lebih dari 3 bulan lah. Ya, dibangunkan oleh Bill Gates. Nah, sejak itu saya mulai aktif lagi, mulai berpikir lagi. Apa yang harus saya lakukan di dalam bisnis ini? Apalagi. Nah, itu ya. Jadi titik balik itu yang saya miliki. Dan itu yang membuat awareness saya, kesadaran saya tumbuh bahwa memang sangat penting sekali untuk mengontrol waktu yang kita miliki. Oke. Nah, saya berharap juga kepada pemirsa. Ya. Mungkin pemirsa saat ini merasa bahwa ya waktu kita tidak terlalu penting. Mungkin di antara pemirsa ada yang seringkali membuang-buang waktu dengan percuma. Nah, carilah satu hal, carilah titik balik di mana titik balik yang seperti saya temukan itu juga harus pemirsa dapatkan. Karena kalau pemirsa tidak akan atau belum mendapatkan itu, kemungkinan juga pemirsa akan terlena dengan kondisi seperti itu. Akan semakin tenggelam. Akan semakin tenggelam. Ya. Jadi bangun kesadaran bahwa waktu itu sangat penting, betapa berharganya waktu itu, dan kalau kita memanfaatkannya dengan baik, Ya. akan banyak sekali prestasi-prestasi yang kita dapatkan.
Betul ya. Ya, jadi kata kuncinya adalah gunakan waktu kita sebaik-baik. Karena inilah yang akan membangun personal productivity kita. Oke, personal productivity Ya, ini ya. ini yang akan kita masuk bahas nanti masuk. tentang personal productivity gitu ya. Jadi kesadaran itu dulu yang harus kita munculkan. Baik, jadi memang kesadaran diri pentingnya akan waktu biar lebih produktivitas lagi. Betul, ya? betul. Baik. Nah, kadang ini yang menjadi gejala yang memang sangat banyak sekali dialami oleh Ya. para khususnya bagi saya yang memang masih pada usia produktivitas ya, Betul. Pak ya. Jadi memang bagaimana sih memunculkan kiat-kiat atau mungkin bisa dimulai dari hobi atau kesenangan ini ya, Pak ya? Iya, bisa. Artinya begini, intinya adalah kita coba biasakan dulu, Oke. ya. Waktu kita ini selalu digunakan untuk hal-hal yang positif. Kita harus bisa bedakan mana hal-hal yang sifatnya positif dan netral. Saya tidak bilang negatif lah, Ya. kita bilang netral. Misalnya begini. Ya. Kalau kita melakukan media sosial misalnya, kan saya tidak bilang itu negatif, saya bilang itu netral. Ya. Tapi kalau terlalu banyak waktu yang kita habiskan, itu menjadi tidak efektif. Iya, betul. Gitu ya. Coba ada ya sahabat-sahabat kita yang melakukan media sosial ya, melalui Facebook, melalui macam-macam media sosial lah ya. Betul. Sampai berjam-jam. Ada yang 6 jam satu hari. Menurut saya ini sudah menjadi tidak produktif. Tidak produktif ya. Ya, nah jadi hal-hal yang seperti itu kita kurangkan seperlunya. Ya, kemudian apa namanya kongkow-kongkow di Ya, warung kopi boleh, tapi jangan terlalu berkepanjangan gitu, dibatasi lah ya. Iya. Dalam nah jadi paling enggak kita aware dulu untuk melakukan itu. Betul, betul. Pada saat tadi saya beri contoh kita lagi ngantri, kalau lagi ngantri ngapain gitu ya, buang-buang waktunya ya jangan bermedia sosial, tapi coba mulai membaca. Iya. Gitu ya. Itu pokoknya segala hal yang dapat meningkatkan nilai kita, yang dapat meningkatkan value kita, itulah yang diutamakan. Oh gitu. Iya, iya, iya. Kecuali kalau memang kita sudah tidak membutuhkannya. Iya. Ya, kalau uang Anda sudah sebesar uangnya Bill Gates, nah Anda sudah nggak perlu, nggak apa-apa kalau sudah seperti itu ya. Gitu. Oke, jadi memang ada tahapan-tahapannya ya yang memang Betul. harus dilalui dan pergunakan waktu sebaik mungkin dan jangan lupa isi waktu dengan hal-hal yang produktif ya. Baik, kita akan lanjutkan sesaat lagi, tapi jangan kemana-mana, tetap di World Class Manager setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi pemirsa dalam acara World Class Manager masih bersama dengan Coach Armala. Kita sudah bahas tadi nih Coach ya tentang seluk-beluk dari time management ya. Kemudian nih saya akan coba menghubungkan nih, bisa dijelaskan mungkin tentang time management dalam konteks manajerial atau seorang manajer. Seorang manajer itu selalu kekurangan waktu. Selalu kekurangan waktu ya. Ya. Oke. Ya. Jadi dia merasa bahwa waktunya kurang. Waktunya kurang. Iya. Baik. Nah, kenapa? Ya, Kembali kepada konsep time management tadi. Bahwa seringkali manajer tidak mampu membuat rencana dengan baik sehingga numpuk pekerjaannya. Ya, gitu. Nah, jadi satu kondisi di mana kalau misalnya begini, ada juga yang bagaimana saya mengatakannya ya? Mungkin begini, saya mengatakannya begini. Satu keajaiban kalau seorang manajer memiliki banyak waktu, tetapi kinerjanya rendah. Oke. Nah, jadi dalam konteks manajemen, time management dengan kinerja seseorang itu ada relevansinya. Ada hubungannya. Ada hubungannya. Jadi kalau kinerjanya dia jelek, sementara dia punya banyak waktu, itu merupakan satu keganjilan. Oke. Harusnya mereka yang kinerjanya jelek, dia yang seharusnya kekurangan waktu. Harus lebih memperbaiki ya. Betul, betul. Nah, sebaliknya kalau kinerjanya baik, dia punya keleluasaan di dalam mengelola waktu. Nah, ini yang benar. Ini yang benar gitu. Nah, artinya apa? Artinya kembali kita coba hubungkan dengan fungsi seorang manajer, di mana ia harus membuat perencanaan, ia harus membuat pengorganisasian, ya jadi planning, organizing, leading dan controlling yang pernah kita bahas tempo hari. Nah, ada konteksnya di situ.
gitu. Ya, jadi seorang manajer itu jangan sebagai manajer dalam tanda kutip pemadam kebakaran. Dia baru sibuk kalau ada sesuatu yang ada di sana, gitu ya. Jadi relevansinya dengan time management bahwa seorang manajer harus bisa mengelola waktunya dengan baik, mengelola pekerjaannya secara maksimal, sehingga bisa berbanding lurus, gitu. Idealnya seorang manajer itu kerjanya santai, tapi semua pekerjaan beres. Kalau pekerjaannya tidak beres, dia santai, ada masalah, gitu. Ya, itu yang kondisi idealnya seperti itu. Kondisi idealnya seperti itu ya. Nah, tapi kan kadang-kadang ada yang memang by insting sebenarnya nih. Iya. By insting, jadi memang tanpa ada perencanaan, kemudian wah, insya Allah kayaknya bisa nih. Gitu. Itu bagaimana itu cara mengubahnya atau gimana nih, Coach? Nah, ini jadi gini, gangguan tentang time management ini ada dua. Ada karena memang manajernya itu sendiri, dan karena ada faktor eksternal. Ada faktor eksternal. Jadi kalau faktor internal itu memang karena si manajernya. Bisa jadi karena ia tidak membuat perencanaan dengan baik. Betul. Bisa jadi karena ia sibuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sepele. Bisa jadi karena ia sering menunda-nunda pekerjaan. Nah, itu karena berarti si manajernya. Nah, ada juga faktor eksternal. Dia sudah membuat rencana dengan baik, tapi banyak gangguan. Entah itu dari atasannya, entah itu dari customer, gitu, atau dari karyawannya sendiri, gitu. Ya, jadi ada dua, gitu. Ya, nanti kita bahas ya di dalam kita punya topik tersendiri, mungkin di dalam personal productivity ya. Kita bahas nanti, ya, bagaimana caranya supaya seorang manajer ini tidak terjebak di dalam pekerjaan rutinitas. Jadi ini solusi penyelesaian bagi masalah-masalah manajer tadi ya. Betul, yang internal ya, yang internal. Nanti kita bahas di dalam personal productivity. Personal productivity di episode selanjutnya mungkin ya. Baik, Coach, terkait tentang time management tadi. Ini untuk time management ini kembali kepada profesionalitas seorang atau perusahaan nih, Coach. Bagaimana cara menentukannya? Kadang kan ada orang yang bekerja lebih dari jam kerjanya gitu ya kan, sampai larut, lebih dari 8 jam istilahnya. Nah, apakah ini sudah ideal atau seperti apa ini? Ya, sampai hari ini masih ada persepsi keliru tentang produktivitas. Ya, ada pengusaha, ada manajer yang beranggapan bahwa semakin lama seseorang di tempat kerja semakin baik. Semakin malam dia pulang, semakin loyal kepada perusahaan. Betul. Ini konsep ini udah ketinggalan zaman. Udah ketinggalan. Udah ketinggalan. Ini kalau 20-30 tahun yang lalu mungkin masih berlaku, ya. Kalau sekarang udah nggak seperti itu lagi. Baik. Jadi seseorang bekerja itu diukurnya sudah bukan dari jam kerja lagi, bukan dari lamanya dia berada di kantor. Tapi dari banyaknya pekerjaan yang dia bisa selesaikan. Nah, daripada itu hasilnya, daripada hasil, betul. Jadi kita harus melihat kepada hasil. Nah, karena itu seorang manajer harus jelas apa yang harus dia lakukan, apa target-targetnya. Jadi seorang manajer itu diukur dari pencapaiannya, bukan dari lamanya. Betul. Ya, jadi mungkin bisa jadi bekerjanya dia hanya 2 jam, is okay. Yang penting hasilnya bagus, maksimal ya. Dulu ketika saya menjadi seorang profesional pun sama seperti itu. Memang di 2 tahun pertama waktu itu saya kerja keras. Karena dalam proses membangun, proses membangun ini ya membangun sistem, melatih karyawan, merintis. Ya. Betul. Ya, saya berada 24 jam di pabrik itu udah biasa. Gitu ya, karena memang lagi membangun, namanya juga lagi membangun, kerja keras. Namun setelah semuanya settle, saya menjadi orang yang paling santai, bisa jadi santai dalam tanda kutip ya. Karena begini, pagi hari saya jam 7:30 sudah ada di kantor. Saya inspeksi, kebetulan saya waktu itu pegang pabrik gitu ya. Jadi saya keliling pabrik melihat apa yang terjadi di pabrik. Kemudian jam 8 itu kita morning briefing dengan karyawan, senam dulu kemudian morning briefing. Ya, senam dan morning briefing itu paling setengah jam.
setengah jam itu saya keliling di dalam area pabrik, hanya melihat, hanya mengontrol saja. Ya, hanya sekedar inspeksi lah. Inspeksi ringan, jalan-jalan di pabrik. Kemudian jam 10 saya baru duduk di meja, mau reksa laporan sebentar, paling 1 jam, maksimum 2 jam. Habis itu selesai. Jadi sampai jam 12 saya sudah selesai pekerjaan saya. Nah, singkat jadi sekali ya? Betul gitu, karena semua sudah tertata dengan baik. Dan seorang manajer idealnya seperti itu. Benar. Gitu benar, ya, betul. pekerjaannya tidak terlalu menyita banyak waktu, tapi semua baik-baik saja gitu. Nah, itu yang manajer yang benar. Manajer yang benar Betul. seperti itu ya. Tapi kalau yang manajer sibuk terus setiap hari, nah ini yang bermasalah. Karena saya sering ketemu dengan manajer yang sibuknya luar biasa. Ya, saya pernah ketemu dengan manajer ya di satu klien kita. Ada manajer, hampir semua manajer itu bekerjanya panjang. Dari jam 9 malam dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Setiap hari. Dan itu sudah berlangsung tahunan. Tahunan ya. Jadi bukan baru sekali 2 kali, setiap hari, dan dianggap biasa oleh mereka. Saya langsung melihat ada yang salah ini. Makanya saya ajak diskusi mereka, saya coba bantu mereka untuk menyelesaikan masalah ini, dan saya menyebutnya di personal productivity. Ya, saya rasa nanti kita perlu bahas ini, sesi personal productivity ini. Sepertinya. Iya, tapi mungkin di episode berikutnya ya, karena kita panjang bicara itu. Baik, jadi seperti itu ya. Jadi memang time management konteks dalam manajerial atau seorang manajer ya. Iya. Nah, kemudian nih, kalau misalkan tadi kan yang loyal adalah yang bekerja paling lama gitu ya kan. Kadang itu menjadi anggapan yang sebenarnya sudah salah ya sejak dari dulu gitu ya kan. Sudah ketinggalan zaman lah. Ketinggalan zaman ya. Betul. Nah, kemudian nih, kalau yang memang kita melihat sebuah kondisi yang memang di dalam perusahaan tersebut masih ada yang harus diperbaiki, dan memang kita harus ambil andil sebenarnya di situ. Yang itu yang menyebabkan kita yang menjadi kerja lebih daripada yang sebelumnya. Itu bagaimana cara menyikapinya, menyadarkannya seperti apa gitu. Jadi ketika memang kinerja buruk, kerja sampai malam ya is okay. Tapi nggak boleh terus menerus. Kalau sudah bertahun-tahun begitu terus, ya pasti ada yang salah gitu. Kalau hanya mungkin dilakukan hanya sebulan sampai malam, 2 bulan, mungkin masih oke. Nah, tapi setelah semuanya beres, harus mulai dikurangin, harus mulai ke normal seperti itu. Berarti proses membangun atau merintis itu memang ada jangka waktunya. Ada jangka gitu waktunya, ya, betul. Kemudian bagaimana menyusun sampai dengan menyingkatkan pekerjaan gitu ya. Betul. Itu memang kreativitas dari seorang manajer tadi ya. Baik, tampaknya waktu tidak mengizinkan kita untuk melanjutkan nih Coach. Baik, sebelum kita tutup, boleh disampaikan kesimpulan tentang time management ini, silahkan. Jadi bicara tentang time management, itu sebenarnya bagaimana kita mengelola diri kita. Intinya adalah bagaimana kita menghargai waktu yang kita miliki. Betul, kita mendapatkan waktu ini gratis, tapi bagaimana cara kita memanfaatkan waktu ini untuk kepentingan kita, supaya kita punya nilai yang lebih, supaya harga yang kita miliki menjadi tinggi. Karena itu gunakan waktu secara efektif dan efisien. Intinya itu bicara tentang time management. Jadi tingkatkan nilai Anda dengan produktivitas yang disesuaikan dengan nilai diri kita itu ya. Baik, pemirsa, tidak terasa waktu telah tidak mengizinkan kita untuk melanjutkan perjumpaan kita kali ini, tapi Anda bisa saksikan di episode-episode berikutnya. Dan bagi Anda yang ingin memiliki buku, ada 2 buku di layar di depan kita ini adalah buku Saku Manager, kemudian yang How to be a Great Manager. Jadi langsung karangan dari Bapak Armala sendiri ya, Coach Armala. Jadi Anda bisa menghubungi Niaga TV langsung, nanti ada kontak yang disediakan. Kemudian atau bisa mengunjungi website kami di www.niaga.tv. Jadi segera dapatkan buku ini. Nah, saya Muhammad Iqbal beserta kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.